mulailah ujian itu datang bertubi-tubi. Tiba-tiba suami saya awalnya sehat, dia divonis kanker dan akhirnya wafat. Anak saya yang kedua karena begitu kehilangan papanya kena lupus. Saya tiba-tiba menemukan benjolan di payudara kiri. Dokter menyatakan positif kanker. Nah, cuman saya dapat ujian lagi. Di kemo kelima, mama saya wafat di pangkuan saya. Mama udah nggak sampai ada. donnya sampai kayak gitu ya. Kemo itu berat, ngapain aku lanjutin? Nggak bisa. Saya masih harus berjuang. Ada anak-anak yang masih butuh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Agung Setiawan, di Mas-Was Official Channel. Oke, Pak E, Mak E, kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis nih, bersama seorang kanker survival. Oke, Pak E, sekarang kita ngobrol bersama Coach Asni Ifiani. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Was. Terima kasih sudah di-invite di sini. Iya, siap. Sehat ya, Coach? Sehat. Luar biasa. Senang bisa hadir di sini, ketemu dengan Mas Was. Iya, bisa menginspirasi ini juga nih, Pak E dan Mak E nih. Saya panggilnya Pak E, Mak E ya? Mak E. Oke. Coach Ani bisa itu, Pak, cerita sedikit, Coach, awal dari kanker itu. Ya? Cerita saya kebetulan sudah ditulis dalam sebuah buku. Ya, bukunya ini From Wheelchair to High Heels, gitu ya. Pak E, Mak E nih ya. Nanti di sini Coach Ani cerita lah sedikit. Nanti buat lebih detailnya, Pak E, Mak E ini bisa dapetin buku ini nih. Oke, nanti jadi, bisa di ini juga kontak langsung sama Coach Ani ya, di IG-nya nih. Bentar. Iya. Oke. Jadi tahun 2011 tiba-tiba suami saya awalnya sehat, tiba-tiba mengeluh sakit, dan kemudian dalam beberapa hari kemudian divonis kanker. Suamiku. Oh, suami dulu ya? Iya, suamiku dulu yang kena kanker, dan bertahan 10 bulan, dan akhirnya wafat. Waktu itu kankernya apa? Kanker paru. Oh, paru-paru. Suamiku kanker paru, padahal beliau tidak merokok. Nggak ngerokok? Tidak merokok. Kena kanker dan hidupnya paru. Sehat, ya. Lah itu apa tuh penyebabnya? Sampai saat ini kanker itu nggak diketahui penyebabnya. Termasuk punya saya juga. Kebetulan saya juga sebagai survivor juga sering mengedukasi tentang itu, dan memang kanker itu secara umum tidak pernah diketahui penyebabnya. Yang hanya diketahui adalah faktor resiko. Faktor resiko. Mungkin nanti saya cerita di belakang mengenai faktor resiko. Jadi setelah suami saya wafat, nah mulailah ujian itu datang bertubi-tubi. Gitu. Anak saya yang kedua karena begitu kehilangan papanya kena lupus. Dan lupus itu memang yang sampai saat ini juga nggak ada obatnya. Gitu. Nah, 2 tahun. Lupus kan itu ya, apa? Nyerangnya imun tubuh ya. Ya, imunnya yang antibodinya menyerang diri sendiri. Gitu. Jadi emang jadi agak sulit pengobatannya. Tapi alhamdulillah anak saya survive sampai sekarang dan sudah lepas dari obat-obatan. Dan sekarang sudah lulus. Lulus dari mahasiswa ya. Alhamdulillah. Waktu kena umur sekitar 12 tahun. 12 tahun? 12 tahun kenanya. Berarti dari 12 tahun itu makan obat terus? Minum obat selama kurang lebih 5 tahunan lah. Sampai dia mahasiswa. Laki apa perempuan? Laki. Oh, laki. Dan lupus itu sebetulnya jarang kena anak laki itu. Less than 10% gitu. Lupus itu biasanya banyak menyerang perempuan produktif di atas 30 tahun. Itu apa tuh penyebabnya? Kok bisa kena gitu? Nggak tahu juga. Dokter? Nggak tahu. Makanya belum ketahuan obatnya karena penyebabnya nggak tahu. Jadi beda sama misalnya sakit demam berdarah. Demam berdarah penyebabnya apa? Nyamuk. Aedes aegypti. Ya, makanya diobatinnya juga jadi lebih mudah tahu gitu. Kalau kanker, lupus sampai sekarang belum diketahui. Secara pasti ya. Secara pasti belum diketahui gitu. Nah, terus setelah anak saya lupus, 2 tahun setelah suami saya wafat 2012, 2014 bulan Mei, saya tiba-tiba menemukan benjolan di payudara kiri, dan saya langsung periksa gitu ya ke dokter, dan dokter langsung meminta untuk dioperasi. Beberapa hari kemudian saya langsung operasi, karena suami saya kan
pernah cancer. Jadi saya tahu bahwa cancer itu nggak bisa main-main dan berbacu dengan waktu. Gitu. Saya langsung operasi, kemudian dioperasi dan dokter menyatakan positif cancer. Oh, itu waktunya begitu tahu itu ada benjolan, langsung ke dokter. Iya, ke dokter. Terus dari dokter disuruh USG, mamografi, yang pemeriksaan itu ya, image gitu. Kemudian juga diperiksa secara fisik sama dokter. Dan kata dokter kan udah tangannya udah terbiasa ya, mana yang ganas, mana yang enggak. Begitu ini Ani operasi. Operasi itu memang maksudnya untuk pengangkatan itunya. Nah, dokternya bilang gini, waktu pas di meja operasi bilang, Bu, kita tuh baru bisa memastikan kalau itu cancer itu kalau setelah diambil jaringan. Biopsi berarti. Ya, jadi biopsi bisa macam-macam juga. Waktu saat itu saya memilihnya itu biopsi sekaligus diambil jaringannya gitu kan. Kalau sekarang itu biopsi itu hanya diambil cairan kan, aja, betul. Itu pilihan sih ya. Cuma waktu itu dokter bilang dioperasi karena kayaknya probability keganasannya tuh tinggi gitu. Karena di hasil mamografinya udah ditulis di situ suspek malignan, suspek ganas. Gitu. Ya udah, akhirnya dioperasi dan dokter bilang sebelum mengoperasi kalau nanti kansernya itu ternyata melebar kemana-mana, mungkin diangkat. Nah, disitulah momen terberat buat saya dalam menghadapi kanker. Jadi waktu saya buka mata itu yang di depan saya tuh anak saya yang paling tua, karena kan suami udah nggak ada ya, jadi anak saya paling tua. Dia bilang, Mama positif cancer, tapi tenang aja Mah, dokter udah mengangkat semua cancer yang ada di badan Mama, jadi sekarang Mama bersih. Itu yang tertua anak laki? Laki, waktu itu umurnya sekitar 17-19 ya. Masih 17-19 tahun. 19 tahun kayaknya ada, 19 tahun. Saya waktu itu cuma bengong Mas. Ada anak cowok umur segitu, cool banget gitu ya. Iya. Orang coba, Mas kalau dengar cancer gimana? Panik lah pasti. Panik kan? Ini anak umur 19 tahun laki-laki menasehati ibunya. Iya. Terus aku cuman, oke, Masya Allah, luar biasa anak saya gitu ya. Udah kan, saya antara ini. Tiba-tiba sahabat saya bilang, An, tadi saya lihat Deva tuh anak saya yang besar yang tadi ngomong itu. Dia ternyata dipanggil sama dokter ke ruang operasi. Jadi dia yang menerima vonis dari dokter. Dan dia, kata sahabat saya, menangis luar biasa di tangga rumah sakit. Itulah membuat saya, ya Allah, aku bilang gitu ya. Beratnya di situ. Waktu suami saya wafat berat. Anak saya kena lupus berat. Waktu saya kena kanker berat. Tapi tidak seberat saya melihat anak. Sampai nangis gitu ya? Sampai nangis, tapi di depan ibunya tenang. Aduh, itu benar-benar, ya Allah, ya Robi. Saya masih punya 2 anak lagi, yang adiknya dia. Saya pikir, saya gimana ngasih tahu yang 2 anak lagi ya? Aduh, kayaknya nanti dulu deh, gitu kan. Terus akhirnya seminggu kemudian keluar hasil patologi, kansernya stadium 2B. Ya itu stadium 2B itu batas-batas antara dini sama lanjut. Kalau 3 kan udah lanjut ya, di tengah-tengah. Karena ternyata kanser saya sudah sampai ke ketiak. Jadi kelenjar getah bening ada di ketiak saya, dari 7 yang diambil 4 positif. Kanser itu kan unik ya, setiap orang itu jenisnya beda-beda. Sama-sama kanker payudara, tapi beda-beda gitu. Ada istilahnya sih, kayak estrogennya positif, progesteronnya positif, HER2-nya saya positif, dengan kondisi stadiumnya 2B. Kemudian saya tingkat keganasannya, jadi kanker itu tumor ganas, tapi ada lagi grade-grade-nya. Nah, grade saya tuh paling tinggi, 3+. Jadi udah paling tinggi. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya harus menjalani, kata dokter, beberapa treatment. An, kamu harus kemo 18 kali. Banyak ya? Iya, kemo karena saya punya kecenderungan di badan saya tuh ada satu sel atau apa yang kalau ada kanker datang teh seneng gitu, nangkepin. Iya. Nah, itu pengobatannya ada lanjut
namanya HER2 namanya, istilah di kedokterannya HER2-nya positif gitu. Kemudian harus radiasi 30 kali. Radiasi itu Radiasi yang disinar. di sinar. Yang disinar. Orang bilangnya disinar ya. Kemudian saya harus juga makan obat selama 10 tahun setiap hari. Ada obat hormon. Jadi sampai saat ini saya masih makan obat. Gitu. Masih belum 10 tahun ya berarti ya? Belum, karena ini tahun ke-9. Alhamdulillah, setahun lagi insya Allah. Aku akhirnya masuk ke komunitas namanya Love Pink ya. Ini lambangnya juga gini. Karena ini lambang breast cancer seluruh dunia tuh pita berwarna pink. Iya. Nah, aku ikut komunitas Love Pink, jadi banyak teman yang mendampingi. Dan untuk seorang penderita kanker, yang namanya support system kan perlu sangat penting, justru sangat penting. Ya alhamdulillah kan dari anak-anak udah dapat support, dari keluarga dapat support gitu. Ya udah akhirnya aku jalanin, ya lumayan kayak roller coaster juga, gitu ya. Masuk UGD karena tiba-tiba kencing darah. Sampai gitu ya? Iya, karena nakal. Jadi kalau di kemo itu kan sebetulnya dibom gitu ya, istilah orang dibom. Nah, ada sel-sel darah putih yang sampai hampir hilang, mendekati 0 gitu. Yang harusnya darah putih itu 5 lah minimum. Ini di bawah 1 aku. Sehingga sangat amat rentan. Nah, aku nakalnya adalah selesai dari rumah sakit itu aku suka jajan. Main keluar. Nah, satu hari aku ingat aku pergi ke satu toko beli buah, aku pengen pipis di tempat umum. Nah, akhirnya aku kayaknya infeksi saluran kencing, sehingga aku bukannya sampai biru, demam sampai begitu, ternyata gara-gara itu. Enggak, itu maksudnya infeksinya mungkin dari bakteri di luar itu ya? Iya, bakteri di luar karena saya nggak punya kekebalan tubuh, darah putihnya nggak ada. Ya? Iya, jadi gampang sekali. Memang ngilangin kekebalan tubuh itu ya? Makanya kalau misalnya lagi nengok yang temen yang di kemo, kalau kita lagi flu kayak gitu sebaiknya jangan. Make sure kita betul-betul sehat, betul. Tapi ya biasanya kayak gitu tuh ya akhirnya paling 3-4 hari di rumah sakit. Nggak bisa makan selama seminggu. Tapi begitu bisa makan, hari ke-7 langsung teman-teman, udah bisa makan? Iya. Ayo makan. Mau makan apa? Oh, aku senangnya cumi hitam. Sate kambing. Apa aja aku makan, yang penting ada asupan. Nggak pantang lah ya. Nah, aku nggak mau apa ya, aku tipikal orang yang nggak mau yang aduh digitu-gituin tuh enggak. Jadi muntah aku makan lagi gitu aja. Lawan terus ya pokoknya. Lawan terus. Nah, itu jadi paksain karena apa? Setelah seminggu aku nggak bisa makan, habis gitu bisa makan, minggu ketiga kemo lagi yang kedua. Kalau badanku nggak kuat, nggak diisi kan? Iya, orang sehat nggak makan aja sakit, apalagi orang sakit. Makanya jadi ya salah satunya juga ke teman-teman yang lagi menjalani barangkali ya udah mau nggak mau kita paksa apapun yang bisa kita makan. Jadi selama kemo sih kata dokter nggak usah pantang-pantang, apa aja makanan yang kebayang di kepala makan. Hajar. Karena juga sama obat-obatan bakal kehajar. Kecuali kita misalnya punya sakit mah ya jangan makan yang asem, karena itu kan makin ini gitu. Tapi kalau kita misalnya nggak ada masalah, biasanya cuma dirasa sih. Jadi memang lidah tuh nggak berasa, kayak besi. Nggak berasa sampai sejam kagak bisa makan makanya. Jadi nggak ada rasanya apa-apa. Gitu. Ya, terus kalau kayak gitu gimana? Ngebayangin atau memang? Ya bayangin, makanya pengen yang dimakanin pengen apa? Pengen ini yang makan. Tapi nanti kalau saya tiap orang beda-beda. Ada yang 3 hari. Kalau saya biasanya seminggu. Setelah itu mulai bisa merasakan enak makan lagi. Terus tuh jalan itu kemo sampai itu. Nah, yang parah-parah gitu 6 kali. Nah, cuman saya dapat ujian lagi. Selain ujian sakit, saya setiap kali kemo kan ditemenin mama. Kalau bapak kan di Cirebon, mama tinggal di rumah. Setiap kali aku kemo ditemenin. Di kemo kelima hari Selasa saya mau kemo, hari Senin mama saya wafat di pangkuan saya. Jadi lagi itu dadakan, maksudnya? Dadak. Jadi lagi ngobrol. Ada itu riwayat jantung atau? Kayaknya mungkin diabetes terus akhirnya ke jantung kali ya. Saya nggak paham juga, tapi lagi ngobrol. Tiba-tiba mama bilang, manggil saya namanya, mama sesak katanya gitu. Saya bilang,
Aku kan udah gundul tuh ya. Ada oksigen tapi kan selalu standby. Buat saya kan selalu standby gitu. Ya udah pakai. Nggak kerasa tiba-tiba astagfirullah terus nggak ada. Jadi saya tuh berarti mudah ya, dimudahin itu jalannya. Ya buat mama mudah, buat Iya, aku shock. iya, maksudnya kan kita mesti pikir positif dulu juga kan. Aku sampai shock, terus aku nggak tahu mau telepon ke siapa, gemeter orang. Sampai telepon ayah saya aja ke bapak nyangka anak saya nelfon tentang aku gitu. Itu di rumah sakit atau di rumah? Enggak, di rumah ya? Di kamar aku, di kamar lagi ngobrol. Disitulah ujian terberat yang ke berapa tuh? Yang keempat kali ya. Karena supporter terbesarku yang selalu dampingin nggak ada. Aku tuh kalau dibilang orang kan suka nanya, kamu sempat down nggak selama treatment? Ya itu, sempat waktu itu. Ya udah deh, aku nggak mau lanjutin deh. Buat apa aku lanjutin? Mama udah nggak sampai downnya sampai kayak gitu ya. Kemo itu berat, ngapain aku lanjutin? Akhirnya aku bilang ke dokter cancel dulu karena aku harus makamin mama ke Cirebon kan. Udah akhirnya ke Cirebon, terus saya lihat anak-anakku kan, lihat bapak. Wah, nggak bisa. Saya masih harus berjuang. Ada anak-anak yang masih butuh saya, 3 orang. Bapaknya udah nggak ada. Kalau saya mogok gimana gitu kan? Iya betul. Terus ada bapak juga yang masih ada. Akhirnya ya udah, dok lanjut. Karena minggu depan aku kemo lagi. Tapi berhenti gitu nggak apa-apa ya? Kemo itu kan? Ketunda seminggu. Iya, itu nggak apa-apa ya? Seminggu nggak apa-apa. Sama dokter seminggu. Makanya aku nggak boleh lama-lama. Iya. Seminggu aku lanjutkan. Jadi harusnya 3 minggu sekali ini. Jadi yang kemo ke-5 tuh aku ketunda seminggu. Kalau enggak kan mundur ya? Iya, kalau enggak ulang lagi kan? Bisa diulang lagi kalau terlalu lama. Makanya nggak boleh terpuruk tuh itu kan. Harus konsisten. Udah. Kemudian habis itu aku lanjut radiasi. Radiasi 30 kali dari Senin sampai Jumat setiap hari. Habis gitu masih ada kemo kan? Yang kan 17 kali kan kemonya. Sampai akhirnya selesai bulan Juni. 17 kali? Selesai bulan Juni 2015. Itu udah ke-17 kali akhirnya. 17 kali. Kata dokter nggak usah 18, 17 kali cukup. Terus dari udah selesai itu sampai sekarang nih bagus nih, Coach? Alhamdulillah. Jadi setelah Juni 2015, kemudian saya beraktivitas lagi. Dan kalau udah selesai treatment, awalnya di tahun pertama 3 bulan sekali check up. Terus 6 bulan sekali, setahun sekali. Karena saya udah lewat 5 tahun, udah bisa setahun sekali sekarang check up. Berarti ini maksudnya sel-sel itunya udah itu ya? So far sampai dengan pemeriksaan terakhir bersih. Oh, udah bersih ya? Bersih. Tapi cancer itu kalau kata dokter cuma bilang bahwa itu remisi, bobo. Oh, suatu saat bisa keluar. Tapi kan itu bukannya setiap manusia tuh ada ya sel kankernya itu kan? Aku nggak ngerti soal itu, katanya begitu ya, kata yang katanya kan gitu kan. Makanya kan tergantung pemicunya apa gitu kan. Nah, dari situ maksudnya ide dari nulis buku sama. Jadi gini, 2016 itu temanku sebenarnya begitu aku selesai 2015 Juni. Nah, habis itu kan saya mulai kerja lagi, aktif lagi. Teman-teman bilang, kamu tulis dong cerita kamu. Kamu kan ceritanya kayak roller coaster, katanya nano-nano banget. Ya cuman karena waktu saya nggak merasa tidak bisa nulis, ya ke pending aja. Nah, di 2021 teman saya, Mbak, tolong dong Mbak, aku lagi nulis buku. Mbak Ani nulis aja 1 halaman sebagai salah satu contoh. Karena buku dia tentang motivasi tentang nggak boleh putus asa gitu. Nah, aku disuruh nulis selembar, ya udahlah kalau selembar aku tulis deh. Nah, abis gitu, Mbak, ini udah terbit bukunya. Ternyata Mbak nulis selembar aja udah banyak yang termotivasi, katanya gitu. Bikin dong buku, nggak bisa, ikut kelas menulis. Iya. Ikutlah kelas menulisnya Mia ini loh, si kompor beleduk ini. Mia Marian ini. Masuk kelas menulis beliau. Tadinya kan aku iseng aja, apa sih kelas menulis gitu. Habis gitu suruh bikin sinopsis. Suruh bikin judul. Nah, kalau judul di kepalaku udah ada. Karena aku sejak jadi survivor itu ya pernah diinterview gitu sama beberapa media gitu. Tagline aku adalah ini, from wheelchair to high heels. Ini tagline aku gitu. Kenapa? Karena aku itu kan bankers. Bankers itu kan gaya-gaya pakai sepatu tinggi gitu kan. Iya. Waktu aku sakit, aku pakai wheelchair.
Terus jadi from wheelchair to high heels, begitu sembuh aku pakai high heels lagi. Jadi begitu Amamiya disuruh bikin judul, katanya siapa yang sudah bikin judul dan bisa bikin sinopsis nomor 1, dapat hadiah ISBN. Aku menang dong, dibikinin. Dilaporin ke ISBN, bukunya belum ada. Aduh, stres deh aku. Terus kata Mia, udah bikin aja Mbak. Tanggal 12 Februari, bagus angkanya, 12.02.21 gitu kan, tanggal cantik. Kita posting di WA grup masing-masing bahwa kita lagi nulis buku, katanya gitu. Ya udah aku tulis. Buat percepatan lah itu. Buat supaya didoain juga. Tulislah posting. Pagi aku posting, sore tiba-tiba aku demam, malamnya tepar, besoknya aku dites, ternyata aku kena COVID. Jadi aku nggak tahu tuh begitu posting ceritanya kayak apa, karena udah sibuk waktu itu COVID 2021 masih ya antara aku 2 minggu, Mia juga tahu kali 2 minggu tuh aku ngedrop. Begitu aku udah mulai sehat, setelah 2 minggu aku lihat WA, ternyata ada WA grup list pemesanan buku Ani gitu. 1, 2, 3, 4. Banyak 5, ya langsung gitu ya? Iya, aku bilang ke Mia waktu awal kan, buku tuh minimum berapa cetaknya? 100 Mbak supaya efektif. Ya udah aku bikin 100 aja lah buat anak-anakku, buat saudara gitu kan. Taunya pemesannya, banyak banget di grup ini. Akhirnya sampai 200. Ya udah deh, aku cetak 300. Udah cetak 300 tiba-tiba ada yang lagi yang order. Ya udah deh cetak 500. Ya ampun, jadi itu buku belum 2 bulan. Mei, aku ingat bulan Mei 2021, aku bikin Zoom untuk testimoni serah terima penjualan buku. Jadi memang berarti udah ini dulu ya, pre-order ya. Iya, dan aku niatkan memang buku ini disumbangin, didonasikan. Jadi waktu itu aku sekalian serah terima donasi. Dan buku udah terjual 500. Tiba-tiba setelah acara itu ada order lagi. Aku bilang habis, kata percetakan ada kok Mbak, aku memang sengaja lebihin karena yakin pasti yang beli banyak. Padahal itu tuh nggak pakai toko buku ya, itu cuman miminnya adminnya sendiri nih. Ada yang order aku tulis gitu kan. Jadi benar-benar kerjain sendiri. Ya udah akhirnya dicetakan pertama terjual 650 dan bisa didonasikan waktu itu kedua komunitas, satu yang komunitas aku yang Loping, satu lagi yang rumah singgah rumah teduh itu. Rumah singgah yang sangat menginspirasi dan membuat aku bisa seperti ini tuh itu. Gitu. Nah terus abis itu akhirnya bikin, karena banyak yang minta, bikin cetakan kedua. Jadi ini udah cetakan kedua. Cetakan kedua bikin lagi 500 ya? Dan sekarang sebetulnya udah habis. Jadi kalau yang order aku harus cetak lagi. Cetakan ketiga karena di rumah tinggal mungkin tinggal 3 biji. Gitu. Jadi ya apa-apa kan nanti bisa pre-order kan. Ya, kalau dari pemerintah saya ini, ya kan. Nah gitu, jadi habis dari nulis buku ini ternyata Masya Allah gitu ya, sesuatu yang ya Allah kok responnya begini ya, aku kan gak nyangka banget ya. Nanti Mas Was ya kalau lihat buku ini aku itu gak ada, kalau kata aku mah ya, gak ada bagus-bagusnya dalam arti bahasa sastra gitu gak ada. Ini bener-bener tulisan harian. Kayak aku ngomong sendiri gitu loh. Benar-benar ngomong sendiri. Ya tapi kan emang jadi menginspirasi kan, kenapa enggak, ya kan? Ya itu katanya sih begitu. Dan tiba-tiba buku aku tuh udah nyampe ke luar Jawa, kemana. Terus ada yang bikin terharu adalah tiba-tiba ada yang WA. Ibu, katanya saya udah baca buku Ibu, terima kasih. Yang tadinya saya takut untuk kemo segala macam, saya mau ini. Yang tadinya saya nggak bisa makan, ternyata boleh ya makan apa aja Bu. Iya, Bu. Itu yang membuat aku nggak bisa dinilai dengan uang. Dari buku pertama, dan ini udah dari 2021, kemudian udah cetakan kedua dan mau cetakan ketiga, aku sedang menyiapkan buku kedua. Buku kedua ini ya? Lanjutannya kan ini From Wheelchair to High Heels, buku kedua From High Heels to Sneakers. Iya. Artinya jadi apa nih? Jadi kalau sneakers kesannya gimana Mas Was? Ya ini dong, maksudnya kayak lebih sporty, lebih aktif, tapi lebih humble, lebih agile gitu kan ya. Ya itu, jadi ini cerita adalah setelah aku selesai treatment, setelah aku pensiun, dari yang tadinya bankers pakai high heels, aku menjadi
ibu yang dulu kagak pernah masak. Selama 55 tahun saya tidak pernah masuk dapur. Saya masuk dapur. Saya menjadi seorang coach. Gitu. Walaupun dulu di kantor jadi coach, tapi metodenya begitu beda. Saya hipnoterapis gitu. Yang nggak ada pikiran, sampai teman-teman saya juga bingung. Kok Ani kok bisa jadi hipnoterapis? Emang bisa lu nih, katanya gitu. Tapi ikut, maksudnya kalau buat setting pikiran pada saat kena cancer gitu, hipnoterapis efektif ya? Efektif. Bisa. Jadi hipnoterapi kan bisa untuk trauma, bisa untuk healing gitu. Dan insya Allah hipnoterapi aku adalah yang based on spiritual. Karena aku dari ISQ. Belajarnya dari ISQ Pak Ari Ginanjar, sehingga base-nya spiritual. Gitu. Jadi kalau ada sebagian besar yang menganggap hipnoterapi stage hipno, kalau ini jauh, ini benar-benar treatment, dan alhamdulillah memang untuk healing lah ya, maksud betul, dan alhamdulillah saya sudah menangani beberapa klien anak-anak muda, khususnya LGBT yang makan obat penenang, narkoba, nih segala macam. Pak ini boleh nih di kontak lah Mas Ani nih, terutama mungkin kalau yang ada bermasalah di putrinya lah ya, kalau gitu kan. Karena kalau putri ini kan lebih inilah. Nah, ini udah 2 buku nih, udah buat menginspirasi nih. Kos Ani nih, ini luar biasa nih. Pak Ima ini boleh milikin nih bukunya nih. Insya Allah. Ya kan, selain buat menginspirasi Pak Ima ini juga bisa jadi buat sedekah ya, Coach ya. Misalnya kan karena didonasikan semua kan. Iya. Kalau yang ini rencananya saya mau donasikan ke yayasan yang pensiunan, karena ini saya mau cerita bahwa umur itu tidak menjadi masalah, bahwa tidak ada yang telat untuk belajar sesuatu, tidak ada yang telat untuk kita bisa berkontribusi kepada dunia. Ya ini relate banget sama tema saya nih, second win. Ya kan, second win ini kan bermanfaat banget. Nah, ini karena kan memang dari keadaan yang sekarang ini kan untuk yang kedepannya kan seperti apa kan gitu kan. Ya, karena saya nulis buku memang. Dan ini kan Rani kan juga dari keadaannya boleh bilang kan terpuruk banget tuh, banyak ujiannya ya kan. Terus bisa jadi bikin satu karya kan yang berkesinambungan gini kan, luar biasa tuh, disekerin banget itu. Dan drive saya memang adalah saya pengen bisa bermanfaat untuk bekal saya pulang. Iya, nih luar biasa banget nih Pak ini. Jadi Pak Ima ini mesti tetap harus semangat nih, apapun keadaannya nih. Kasih pesan lah Coach, terakhir Coach. Karena udah panjang lebar nih kita, ini kan luar biasa banget inspirasinya nih. Pesannya harus pendek ya. Pesan kalau untuk yang kanker payudara adalah nomor 1, lakukan deteksi dini. Deteksi dini, bagaimana caranya? Nanti bisa kontak saya bisa di-invite di komunitasnya Pak E sama Pak E ya. Nah, kemudian kalau untuk secara umumnya adalah bahwa selalu positif. Bahwa Allah itu pasti memberikan kita tuh yang terbaik. Iya, betul. Apapun yang terjadi pada diri kita, pasti ada yang baik. Jadi pegangan saya tuh, karena saya seorang muslim, pegangan saya Al-Baqarah 216. Apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Apa yang menurut kita buruk, belum tentu buruk menurut Allah. Jadi selalu positif, karena yang dikasih Allah tuh pasti baik. Luar biasa banget nih, luar biasa banget nih Pak ini. Dan kita doakan nih Coach Ani nih mulai sekarang terusnya nih jadi semakin sehat, semakin sukses, semakin bahagia ya. Amin. Oke Pak Mae, sampai sini dulu ngobrol tipis-tipis saya bersama Coach Ani, dan ikutin terus ya channel YouTube saya. Sip.